Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi tentang memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Jadi, memfaktorkan ini adalah salah satu cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk bentuk umum A sama dengan 1 yang ini. Nah, ingat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, jika a-nya 1 berarti di sini tidak perlu ditulis ya. Bentuknya menjadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, a-nya 1 tidak perlu ditulis. Contohnya seperti ini. X kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini contohnya ya. Nah, yang disebut dengan akar-akar kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk menentukannya, jadi kita harus mencari dulu dua bilangan P dan Q. Kalau dijumlah hasilnya yang di depan X ini B ya. Kemudian kalau dikalikan ini P kali Q ya. P kali Q dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya adalah C. Yang ini ingat, ini P harus sama, ini juga harus sama ya. Langkah pertama adalah membuat kurung faktornya dulu ya. Seperti ini ya. Nah, ini dia. Kita isi X ya. Di sini kita isi X. Nah, sekarang kita tentukan dua bilangan. Dua bilangan itu bebas ya. Kalau dijumlah hasilnya adalah B yang di depan X. B-nya berarti 5 ya. Ini B-nya. B-nya 5. Kalau dikalikan dia C, berarti C yang ini ya. C-nya 6. Kalau dikalikan hasilnya 6. Ini ya. Dijumlah dia B, dikalikan dia C. Dijumlah dia 5, dikalikan dia 6. Nah, bilangannya harus kembar ya. Ini P, ini juga P, ini Q, ini juga Q, seperti itu. Ya. Nah, jawabannya adalah 2 dan 3 ya. 2 ditambah 3 hasilnya 5, sedangkan 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 6. Pas ya. Nah, ini dia, ini P-nya, ini Q-nya. Kalau sudah ketemu dua bilangan ini, saya tinggal tulis. Kalau di sini 2, positif 2, berarti tulis ini positif 2, ini 3, positif 3 kan, positif 3. Nah, ini tidak selalu positif ya, bisa saja negatif. Nah, ini bentuk faktornya. Ini disebut sebagai faktor dari persamaan kuadrat ini. Untuk menentukan akar-akarnya, kita tinggal sama dengankan dengan 0 saja faktor-faktor ini. Faktor yang pertama adalah ini. Faktor yang kedua adalah ini. Kita sama dengankan dengan 0. Berarti menjadi X tambah 2 sama dengan 0. Di sini atau ya. X tambah 3 sama dengan 0. Ya, kalau sudah demikian ini gampang sekarang. X sama dengan 2-nya, positif 2 dipindah ke kanan menjadi negatif 2 ya. Selesai. Kemudian ini X sama dengan positif 3 dibawa ke kanan menjadi negatif 3 ya. Selesai. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Kalian bisa coba ini apakah benar atau salah. Tinggal diganti X-nya dengan negatif 2 atau diganti X-nya dengan negatif 3 ya. Mudah ya. Contoh yang kedua. Misalkan kita punya
X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Langkah pertamanya tetap sama, kita buat dulu kurungnya seperti ini. Di sini sama dengan 0. Seperti itu. Sekarang cari dua bilangan. Dijumlahkan, hasilnya adalah B. Kalau B di sini adalah 5 ya. Yang di depan X, ingat B. 5. Kalau dikalikan hasilnya yang di sini yang tidak memuat variabel, berarti 4. Nah, hasilnya berapa? Dua bilangan itu adalah 1 dan 4 ya. Nah, 1 ditambah 4 dia 5, 1 dikalikan dengan 4 dia 4. Mudah ya. Berarti 1 positif 1 dan positif 4. Kalau sudah selesai faktornya ini dan ini, berarti kita tinggal samakan dengan 0. Sama dengankan dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Atau X tambah 4 sama dengan 0. Yang ini X sama dengan positif 1 bawa ke kanan, berarti negatif 1. 0 nya tidak berpengaruh ya. Yang ini positif 4 dibawa ke kanan, berarti negatif 4. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Kalian bisa cek nanti ya, apakah ini benar akar-akarnya. Ya. Contoh berikutnya. Misalkan X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0 ya. Nah, kalau di sini ingat B-nya itu yang di depan X, berarti tidak ditulis, berarti 1 ya. Nah, ini B-nya 1. Ini C-nya negatif 6 ya, bukan 6 tapi negatif 6. Berarti cari dua bilangan sekarang, kalau dijumlahkan sama dengan, ingat dijumlahkan sama dengan B yang di sini 1 dikalikan sama dengan C yang di sini, bukan 6 ya, tapi negatif 6. Nah, hasilnya belum tentu positif ya. Kalau ini positif 1, positif 4, positif 2, positif 3. Ini belum tentu positif. Jawaban yang sesuai adalah di sini negatif 2, di sini 3. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kalau negatif 2 kalikan dengan 3 sama dengan negatif 6. Pas ya. Kalau sudah pas, ingat kita buat X seperti ini dulu. Ya. Di sini negatif 2, berarti kita tulis negatif 2. Di sini positif 3, berarti tulis positif 3. Mudah ya. Langkah berikutnya kita sama dengankan dengan 0. Min 2 sama dengan 0. Ingat yang ini X kurang 2 sama dengan 0, atau X tambah 3 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita cari X-nya. X-nya sama dengan negatif 2 bawa ke kanan, berarti positif 2. Positif 3 dibawa ke kanan menjadi negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3 ya. Nah, jelas ya. Nah, ada triknya di sini sedikit. Jika kalian kesulitan menentukan angka-angka ini, perhatikan yang di sini ya, yang perkaliannya, yang C-nya 6 ya. Berarti kalian bisa cari faktornya. Faktor 6 berarti berapa kali berapa biar hasilnya 6. 1 kali 6 kan bisa biar 6, atau 2 kali 3 ya.
1 kali 6 atau 2 kali 3. Berarti tinggal dicoba-coba saja. Kalau 1 tambah 6 hasilnya 7 kan, berarti tidak boleh, tidak sesuai. Kalau 2 tambah 3 dia mau 5, pas. Kalau dikalikan juga 6. Berarti kalian coba angka-angka yang ada di sini untuk menentukan yang ini ya. Ya. Begitu juga yang ini. Yang di sini 1 kali 4, 2 kali 2. Berarti ada 1, 2 dan 4. Ada 3 angka saja. Pasti yang terpilih di sini 1, 4. Duanya tidak bisa ya. Angka-angka yang di sini selalu merupakan faktor di sini. Begitu juga yang ini 6. Nah, 6 kan sama saja dengan yang ini. Ada 1, 2, 3 dan 6. Hasilnya 2 dan 3. Tapi di sini harus dimainkan dia sedikit. Ini negatif, ini positif, atau bisa dibalik nanti negatif, positif dan seterusnya. Jelas ya? Ya, apa rasa cukup untuk bentuk A sama dengan 1. Kita akan bahas berikutnya untuk bentuk yang A tidak sama dengan 1. Selamat pagi.